telah faktor yang mempengaruhi Baca yaitu ada 5. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, marilah kita bersama-sama menyimak terkait hakikat dan konsep membaca literal. Jadi, menurut Bourdieu dan Ross tahun 1996 menyatakan bahwa membaca pemahaman literal adalah membaca teks bacaan dan memahami isi bacaan tentang apa yang disebutkan di dalam teks yang tersurat. Nah, menurut Haryadi dan Zamzani tahun 1996 juga menyatakan bahwa membaca adalah suatu aktivitas yang disengaja dan terencana. Jadi, membaca literal adalah pemahaman yang diperoleh dari membaca apa yang secara langsung tertulis di dalam teks atau pada tingkat permukaan sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman yang lebih sulit. Nah, selanjutnya tujuan membaca literal. Membaca literal bertujuan hanya mengenal arti yang tertera secara tersurat dalam teks bacaan. Pembaca cukup menangkap informasi yang tertera secara literal atau reading the lines dalam teks bacaan. Ia tidak berusaha mendalami atau menangkap lebih jauh. Teknik seperti ini biasanya dipakai dalam proses belajar mengajar tingkat rendah, misalnya siswa SD sampai SMP. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu proses membaca. Proses membaca atau proses pemahaman dalam membaca melibatkan 3 hal pokok, yaitu yang pertama, pengetahuan yang telah dijumpai oleh pembaca atau prior knowledge, dan yang kedua, pengetahuan tentang struktur teks atau knowledge of text structure, dan yang terakhir adalah kegiatan menemukan makna atau active search for information. Penguasaan struktur teks bacaan deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi adalah ciri khas tersendiri. Kegiatan menemukan makna merupakan hal yang penting, karena dengan menemukan makna, maka dapat memahami isi bacaan teks tersebut. Contohnya, siswa SD yang diberi tugas untuk membaca sebuah buku cerita atau buku tentang ilmu pengetahuan. model-model pengembangan pemahaman literal. Mengembangkan pemahaman literal dibagi 2 kategori, yaitu kemampuan mengenal dan kemampuan mengungkapkan kembali isi bacaan berupa detail, ide pokok, urutan, perbandingan, hubungan kasual, pelaku dalam bacaan. Dari uraian isi bacaan literal atau seperti yang tersurat dalam teks bacaan dan pada hakikatnya adalah kemampuan menginterpretasi makna dalam teks bacaan. Jenis-jenis membaca literatur. Tarigan 1985 menyatakan bahwa jenis-jenis membaca terbagi atas 2 macam, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca dalam hati terdiri atas beberapa, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif tersendiri dibagi menjadi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Sedangkan membaca intensif terdiri dari membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi adalah seperti membaca teliti, pemahaman, kritis, dan membaca ide-ide. Sedangkan membaca telaah bahasa terdiri dari membaca bahasa dan membaca sastra. Berikut penjelasan singkat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman literal. Adapun yang pertama adalah potensi skema membaca. Skema membaca adalah pengetahuan, pengalaman, dan ekspektasi yang dimiliki pembaca sebelum membaca. Skema ini mempengaruhi cara membaca, memahami teks dengan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua adalah potensi mengingat.
Kemampuan mengingat informasi yang dibaca sangat penting dalam membaca pemahaman. Kemampuan mengingat informasi memungkinkan pembaca untuk mengaitkan dan menghubungkan berbagai teks untuk memahami keseluruhan. Yang ketiga, perspektif membaca. Perspektif membaca mencakup sudut pandang, kepentingan, dan latar belakang pembaca yang memengaruhi cara mereka menafsirkan teks. Perspektif membaca dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan personal. Yang ketiga, kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir kritis dan analitis sangat berpengaruh dalam membaca pemahaman. Kemampuan ini membantu pembaca untuk mengevaluasi informasi, membuat inferensi, dan menyusun gagasan-gagasan yang kompleks. Kemudian yang terakhir, aspek efektif. Aspek efektif melibatkan kemampuan membaca untuk mengelola waktu, fokus, dan motivasi saat membaca. Kemampuan efektif membantu pembaca untuk tetap terlibat dan memahami teks dengan baik. Keterampilan membaca yaitu ada 5. Yang pertama, mengenal kata, kalimat, dan paragraf. Yang kedua, mengenal unsur detail, unsur perbandingan, dan unsur utama. Yang ketiga, mengenal unsur hubungan sebab akibat. Yang keempat, menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Yang kelima, menyatakan kembali unsur perbandingan, unsur urutan, dan unsur sebab akibat. Baik, membaca literal adalah proses memahami isi bacaan. Dalam membaca terdapat beberapa tingkatan pemahaman, salah satunya membaca pemahaman literal, yang merupakan salah satu pemahaman bacaan secara eksplisit atau sesuai dengan isi teks yang tersurat. Ketika proses membaca, terdapat juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, baik itu berasal dari bacaan itu sendiri ataupun dari teks bacaan. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.